Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 19 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim. Namun sebelumnya ada satu faedah yang mungkin ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita ke depan lebih berhati-hati dalam masalah ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi dari Twitternya Syekhuna Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdillah Al-Muslih hafizahullah ta'ala. Beliau adalah menantu Syekh Utsaimin, murid senior beliau dan termasuk salah satu pengganti beliau. Beliau menulis di Twitternya itu yang berbunyi as-sukhriyatu dain. As-sukhriyatu dain. Jadi menghina, mencaci maki, mengolok-olok orang lain itu adalah hutang yang harus dibayarkan. Kemudian beliau bawakan ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lau sakhartu min kalbin la khasyitu an akuna kalban." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, sekiranya aku menghina anjing, maka aku khawatir menjadi anjing. Menghina anjing, binatang yang najis, yang kotor, jangan dihina. Karena kalau kita hina, nanti kita jadi seperti anjing. Ini menunjukkan kata-kata yang sangat mendalam. Artinya jangan sekali-kali menghina siapapun. Menghina, mengolok-olok, mengejek, melecehkan, jangan. Karena itu adalah hutang dan harus dibayarkan. Kemudian ada yang memberikan komentar riwayat dari para salafus saleh juga yang oleh beliau kemudian dijadikan sebagai di retweet ya, menjadi Twitternya beliau juga, ucapan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in. Kata beliau, inni la ara syai'a akrahuhu fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafata an ubtala bimithlih. Kata beliau, sesungguhnya ada kalanya aku melihat sesuatu yang aku membencinya, maka tiada yang menghalangiku untuk membicarakannya melainkan karena khawatir aku akan mendapat ujian yang semisalnya. Jadi kata beliau, ada kalanya saya lihat sesuatu itu tidak senang, saya tidak suka, saya benci, tapi saya tidak berani ngomong, tidak berani menghina, tidak berani melecehkan, mengolok-olok, merendahkan. Karena apa? Aku takut nanti oleh Allah diuji kayak gitu, kena sendiri. Kemudian juga ucapan dari salah seorang salafus saleh yang bernama Amr bin Syarahbil.
rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan yarda'u 'anzan fasakhartu minhu khasyitu an akuna mithlahu." Ya. Kalau sekiranya aku melihat seorang laki-laki menyusui seekor kambing, lalu aku mengolok-oloknya, maka aku khawatir menjadi seperti dia. Jadi mengolok-olok jangan, menasehati boleh, silakan, memberi masukan, ini kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar. Menghina jangan, nanti kita kena kayak gitu. Dan ini adalah sunnatullah, hukum Allah, dan ini benar-benar terjadi. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Fakama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, Anda akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Allah tidak mungkin berbuat dolim. Jadi hati-hati ya, kan juga ada di kitab Tauhid, dua orang ya bersaudara, yang satu orangnya ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah selalu memberikan nasihat, aksir, hentikan maksiatmu. Yang ahli maksiat mengatakan, jangan ngurusi aku, ini urusanku dengan Tuhanku. Kemudian hari berikutnya yang ahli ibadah menasehati lagi, hentikan maksiatmu. Yang ahli maksiat tetap bilang seperti itu. Akhirnya yang ahli ibadah naik pitam, emosi, mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Nah, ini kata-kata yang dahsyat ini. Seakan-akan dia Tuhan. Memangnya kamu Tuhan? Memangnya Allah kayak kamu? Ya tentu tidak. Allah marah karena orang ini mendahului Allah. Seakan-akan dia adalah Allah. Rahmatnya Allah yang luas dibatasi oleh dia. Menvonis orang, Allah tidak akan ngampuni kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, orang ahli maksiat itu oleh Allah dosanya diampuni dan dimasukkan surga. Orang yang ahli ibadah oleh Allah dibakar di neraka. Amalnya dihapus oleh Allah gara-gara kata-katanya yang dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan vonis, menghina, melecehkan, jangan, hati-hati. Ya, hati-hati karena kita tidak tahu di antara kita ini yang lebih baik siapa, tidak tahu. Boleh jadi kita menghina orang, ternyata orang itu lebih baik dari kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok laki-laki menghina orang lain. Boleh jadi yang dihina, yang diolok-olok, yang ditertawakan lebih baik dari dia. Demikian pula orang perempuan, jangan begitu. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari dia. Jadi kita lihat orang jahat seperti apapun, jangan dihina. Menasehati boleh, silahkan, wajib ya, memberikan masukan, nahi mungkar, mendoakan. Menghina jangan. Karena kalau kita menghina, tunggu tanggal mainnya, nanti bisa kena seperti itu. Ya, misalnya ada orang berzina, kita olok-olok, kita jangan, nanti yang menghina itu bisa terjerumus dalam perzinaan pula. Ya, itu satu faedah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang